Orang yang besertanya cuma makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya yang tidak boleh tidak, maka orang itu hatinya kosong daripada susah kehidupan. Orang yang paling tenang adalah orang yang nak jaro hanya sip untuk kebutuhan pokok-pokok saja. Hana kebutuhan pokok, ya pasti susah. Pet udep. Lebih dari kebutuhan pokok, peluang untuk tergiring kepada hidup yang jauh lebih pahit daripada orang yang hansip kebutuhan pokok. Memang aneh waktu terpegah sepintas. Di saat melebihi dari kebutuhan pokok, disitulah kebahagiaan dan ketenangan udep. Tak yakini atau hana, yang hanya sekedar perasaan, sangkaan yang sulit terwujud di dalam kenyataan. Orang hansip untuk makan minum, kebutuhan untuk ibadah, ya pahit sekali. Tetapi huranya, cikalan mungkin jita data sendiri. Dari mandum-mandum orang susah, pakan susah. Puh karena hana makanan dan minuman untuk pubut kebaikan dan ibadah membahagiakan akhirat. Atau karena hansip fasilitas yang selain dari kebutuhan pokok. Silakan survei. Pasti akan lebih persentase manusia udip sibuk dan susah dan merasa tidak cukup. Yang tidak cukupnya kan untuk kebutuhan yang mendesak dan primer utama. Orang beriman yang paling dibutuhkan adalah tenaga dan fasilitas untuk mampu berkhidmah dan beribadah kepada Allah. Fasilitas untuk ibadah tidak terlalu mahal. Tapi fasilitas untuk menuruti keinginan dan nafsu, itulah yang membuat beban dan mahal sekali. Semakin tatim survei dengan segala kesadaran, pasti tak akui pu yang dipegah oleh ulama di dalam kitab. Orang yang pah kebutuhan pokok, ganyan tenang udah, pakai ganyan tenang udah. Karena hana timoh galak ke pupu yang kalan, pakai hana timoh galak, si kebutuhan saya, pudah pikir si atatan. Persih lagi kehidupan tanya masyarakat biasa. Hana pernah tertarik untuk tak miliki pesawat karena keabawannya hana mungkin. Itu yang nah harta tu hanya sip ke Honda. Tuang tu tak mengutang dan belah sebuah pesawat yang triliun atau puluhan miliar atau ratusan miliar untuk tayak mita hana mungkin. Yang nablang dua nalih padip ton payah tak untuk truk tak belah pesawat. Kena lebut hana jadi mentingat tentang ke belah pesawat dan hana pernah tudang utang karena bak belah pesawat. Tudang utang habis tenaga hantar mepiuh bak minta rezeki karena hansip untuk kebutuhan yang terasakan itu mungkin dicapai dengan cara usaha-usaha yang lebih banyak. Maka pemantang yang memungkinkan tak capai dengan tambah usaha dengan bermacam cara yang nyoke yang membuat tergiring kepada kesibukan menyelesaikan persoalan-persoalan keinginan udip yang han abih-abih sampai tuk ngan mati. Orang yang napeng tajan tertuh ribe nyen paling itimuh keinginan hanya untuk beloi tangan karena yum tangan di mertuh ribe atau 1 juta karena kagakalan hana cara untuk yak mita untuk gerempak lebih dari ukuran 1 juta. Tetapi untuk ukuran 1 juta menyokana tertu nyan manteng nak semikir nyo nak cara tak mitai no bacut tak mitai dia bacut dengan usaha-usaha yang terbiasa akan truk, maka akan dipakai yang tertu ribenyan untuk menghasilkan harga barang yang 1 juta. Tapi orang yang nak lebih peng 1 juta nak peng 2 juta nya akan membayar ganyan menyota bloi tangan si lebih yang nyo tinggal penting ki bancara tablo Honda. Pakan men tablo Honda na tablo tangan, hai peng tablo tangan. Ya tablo tangan tinggal peng. Sementara kena peluang. Jadi je kan jeta bayu bacut-bacut. Hai padi ton bayu bacut-bacut. 2 ton. Man 2 ton nyan depna habis wate tak minta peng. Hai cikali aju seuro menumpak peng setuh ribe. Nya hinang kecampli ngengke dumpu bat setuh ribe nyan. Pasti yang bisa disisi untuk utang hantuk setuh ribe tu orang. Mau teka hansip ke kredit ai tak utang pala elam.
Boleh jadi gelah bata bayar ke yum Honda, tetapi na utang tamu utang palain gara-gara tak pegelah ke utang Honda. Yang perlu tenaga pikiran, perlu hati semikir, perlu tubuh mencari. Golong mabih hatranyan kata damah adalah elong, kai timo keinginan. Tapi bagi orang yang merasa tidak mungkin dari awal kan, pasti hana timo keinginan. Wate hana timo keinginan, hana pernah susah gaknyan karena hana baganyan keinginan yang hana tro. Pakan hana keinginan yang hana tro. Hai hana keinginan putro. Tetapi di saat punya keinginan selalu menggiring untuk mencapai keinginan yang pasti nafsu melebihi dari kemampuan. Keinginan yang melebihi kemampuan yang didorong dan timoh oleh nafsu dan disambut oleh nafsu, nyo adalah peluang bagi syaitan untuk menggoda. Tanyo tengah taduk-duk kerot. Kak tengok ke model baru. Atau kak tengok bercita jak kudel letak akalan mak toko je kadang-kadang ada baru. Yang gambarkan bayang-bayang atanya tu syaitan. Setelah syaitan kah dibayangkan, disambut oleh nafsu, cocok. Hai memang antara godaan syaitan dengan nafsu selalu match, selalu cocok. Memang nafsu diciptakan untuk sesuai dengan giringan syaitan. Sementara orang yang nabak jaro sebatas kebutuhan paling utama, nyo orang yang paling tenang. Di saat melebihi sedikit akan melebihi keinginan jauh 10 kali dari sedikit. Yang memang laginya lah watet survei takalan menan kenyataan kehidupan dan arah nafsu ketanyo manusia. Falau wajada mi'ata dinarin mathalan ala tariqin imba'atha min qalbihi asyra syahwatin tahtaju kulla syahwatin minha ila mi'ati dinarin ukhra. Orang yang nap hanya untuk kebutuhan pokok, kosong hati hanya timoh keinginan tapu karena merasa tidak mungkin. Tapi wateka gerempak sirtuh dinar yang melebihi dari kebutuhan pokok, na lebih dari kebutuhan pokok sirtuh ribai. Menan contoh, pun nilai tenang tiga bedah dari rumah ti kena ablo breh ngecampri laga. Yalah ini banyak ti tan kita mikir, pula tu mikir ti peng tandu tepat. Dalam perjalanan ka merempak rezeki sirtuh ribai tu. Nyan menyokana sirtuh ribai tanpa disengaja dan disadari. Timoh jula mati 10 boh keinginan lain. Yang tiap saboh keinginan sirtuh ribai. Man 10 boh puduman padip. Hai sirtuh kali 10 ju 3 juta. Cuman wateka perle 3 juta ukuran keinginan yang hansip padu. Hai menyobuno yang na bajaro sirtuh ribai yang hansip ke kurang sirtuh ribai. Pasti lo yang hansip dengan yang tip. Dengan yang kita miliki dengan yang hansip yang sesuai lagi nafsu pasti lebih le atau yang nafsu. Di sana satu ribu itimuh 10 kali berarti perlepeng 3 juta. Wate perlepeng 3 juta berarti hansip kurang 2 ribu. Sementara segolom nasir 2 ribu iganyan tenang hati hana perle tapu. Di sana hana peng bajaro 2 ribu nya hana itimuh tapu mati Fal'an lama wajada mi'atan zanna anna sara bihaganian. Maka sekarang manakala mendapati sertuh yang disangka jih ngentirtuh nyan ka kaya, padahal sungguh jadi jih ino menghajat kepada si kurung rutuh nyan bahan menan cara hage jadi hampir hage nanti rugolom na sertuh pikir nyonya apa yang sertuh ribe ka tenang malah kalau be sertuh ribe wate kana dirdo kai ti mohon nyohon je oh mahantip dirdo empah baru tip benasi juta nyan baru tenang tu padahal kena lebut yang kejadian pu rogolom nasir tu perle ke dirdo wate kana dirdo ka perle ke kurang tu tu lupa je lebih gasin leh nasir tu ketimbang rogolom nasir tu ke dirdo tak perle wate kana dirdo ka perle ke juta. Yang kejut dalam kenyataan, siapa yang lebih memiliki punya beban dan kebutuhan jauh lebih besar ketimbang orang yang lebih kurang gemiliki. Hajat orang yang nak gemiliki 1 juta nyan dipastikan dalam kebiasaan genyan baru merasa puas apabila na 10 juta. Baru merasa sip apabila na 10 juta.
Tapi bagi orang yang kana saja 10 juta akan gedapati perasaan dan bak 100 juta. Sehingga semakin le kepemilikan, semakin banyak dalam perasaan. Padahal bandum-bandumnya adalah dari keinginan-keinginan yang berlebihan yang timbul tanpa sengaja disebabkan oleh kepemilikan yang kana bajaro. Kepu teman menghajat lelom, hai kadehut lias daria mimba dihadaran yang umurha, hai sebahagian tak pakai tak pakai rumah, sebahagian tak kepu hai tablo pembantu tablo lamin, munyo jamun blo lamin tu kepu gundik, munyo ino hai untuk lu tak sewa pembantu bang lebih tenang. Olehnya yang lain hai untuk perabotan rumah, nyopi model baru, model awai kawut, cerita mutang yang hantip, olehnya lom kablo baje baru, bak blo baje baru, bak blo perabot rumah, bak blo nyo tupperware je. Nyan pu hanap sambung le. Wa kullu syai'in min dzalika yastad'i asya' ukhra taliqu bihi mimma la yafi bihi. Setiap sesuatu yang kata milikinya, yang kata blonya, nyan pasti menghajak ke pula elam. Boleh nyo kasih tu tablo baje mutang bacut ka blau leh blaunya boh sip ngan mutang atau hana payah mutang ube pai sip aju tak miliki sip aju pengna 100 ribu pai merempuk baje yang tak galak 100 ribu kau bepai hana mutang pada fikirnya han tedang utang. Oh pasti hati katanya iyo mutang la ilom puta bab hai baje kalaga mau te baje kalaga lewe han cocok le yang lewenya lewe tuha baje laga nyo yang payah mangat matching ya blau lewe lah lain mangki bancara oh kredit mangki bancara bayar hai bayar becut-becut ngemput dah bayar ngempeng mampengnya 4 mat hai tamita 4 tamita apa yang na ka hansip 100 ribu tu keluar puat te kala tablo lewe nyan kasip belum penena kada silap si patu han cocok lewe kalaga masak si patu lagi nyan cocok baru han cocok warna payah pu cocok warna, pu cocok bak kualitas. Olehnya lom, hai munyo kapai si patu, kapai si lom. Tadakala baje pai, rok pai, lewe pai, silap pai tu si patu. Jilbab baru, mana cocok warna, nyo warna baje nyo ngan jilbab je. Kablo jilbab lom. Kata dong tang lom. Oh mana tidak utang tu man kan dah lekeh belakau tu atau dah lekeh bah tu mai lekonya tu man untuknya kepayah kebedah minta tegurung-gurung ke hang tu mai ibadah lekau kami lainnya lekau sehingga habis-habis wadzalika la akhiralah sehingga hana akhir leh nyojeh lom laju-laju mana piu-piu habis-habis padahal umum kat tuha aju-aju ujung-ujung pu faya kaum fi hawiyatin maka jatuh ia dalam neraka hawiyah yang berujung kepada umku jahannam. Ujung-ujung ji adalah lamlu urung jahannam. Fala akhiralahu siwahu, maka tiada berujung baginya selain daripada neraka. Mampakan rumah berujung ke neraka. Habis umumkan bak pubut taat, pubut kebaikan. Tapi yang na habis rezeki bak minta-minta rezeki. Pusip-pusip atah hantip. Leh nyojih, lejih-jih lom. Ujung but wow ba Allah Ta'ala dengan segala utang dosa yang hansip ibadat untuk membayar hutang-hutang dosa atau hansip fahala untuk mencapai kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketujuan syaitan. Maka hati-hati di saat Allah kepetinggal harta lebih harus jauh lebih hati-hati ketimbang dengan orang yang harta sebatas kebutuhan pokok. Menyongengkan kalian kedua tu masing-masing pengalaman roh tersendiri, pengalaman gop, tapi dengan kesadaran, dengan keinsafan. Nyan baru deh adanya. Maka menangkah nepegah oleh Allah. Di saat Allah nabi nikmat, nabi sumber-sumber untuk mentenang-tenang, fajramu mutrafiha, maka berbuat fasik orang yang bersenang-senang itu. Kapan bersenang-senang? Di saat punya modal dan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti keinginan nafsu, maka timbul di dalam kefasikan. Ujung but pu
orang yang kaya lebih raya peluang bagi syaitan ketimbang dengan orang-orang yang hanya sekedar cukup kebutuhan pokok. Hansip kebutuhan pokok, ya memang udip susah karena memang kebutuhan pokoknya hampat hindari. Tapi kelebihan lebih bacut menteng dari kebutuhan pokok akan menggiring kepada keinginan yang jauh lebih besar yang hansip, dan keinginannya selalu berpindah. Apabila truk keinginan satu, hutnyo akan meminah bak sipluh. Di saat na sipluh, nafsu akan meminah hutjih bak sertuh. Di saat kana sertuh, nafsu meminah hutjih bak sipluh kali sertuh bak siribai. Di saat na siribai, iptimoh sipluh ribai. Meyo tabiarkan hutnyan dan terespon hut nafsunyan, berarti merespon bisikan-bisikan setan, dan setan lebih gampang membisik orang yang memiliki ketimbang dengan orang yang hanya memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok. Wa min abwabihil azimah al-bukhlu wa khauful faqri. Masuk daripada pintu setan yang raya yang na bak manusia adalah sifat kriat dan takut gasien. Sifat kriat, sulit bernafkah, menginfak harta bak kebaikan, beban bak infak harta bak kebaikan, nyakeun kriat. Olehnya ia kegasien. Atai bayang kegasien lepah temakut. Hana siap sagai-sagai gasien. Nyo bahaya yang paling raya dan peluang yang paling raya bagi syaitan untuk menyesatkan manusia yang memiliki sifat kikir dan memiliki sifat takut miskin. Fa inna dzalika huwal ladzi yamna'ul insan minal infaq fi sabilillah. Karena sifat kikir dan takut miskin itulah sifat yang menghalangi manusia daripada menafkahkan pada jalan Allah. Wa minat tasadduqi 'alal mustahiqin, dan menegah daripada bersedekah di atas orang-orang yang berhak menerima sedekah. Wa yad'u ila idkhar wal kunzu, dan mendorong kepada menyimpan harta, wal kunzu, dan menggudangkannya, wal azabil alim, dan menyeru mendorong kepada azab yang pedih. Wa huwal mau'udu lil mukatsirin kama nataqa bihil Qur'anul Aziz. Dan nyankeh urung-urung yang lagenyan, urung yang menghalang diri, menegah diri, menghindari untuk menafkahkan harta bak jalan Allah. Orang yang hindari diri sedekah atau orang-orang yang hak terima sedekah, olehnya tergiring gaknya untuk gekubah hartanya, gesimpan hartanya, ia geberet kegatian. Nyo bandum-bandumnya akan menggiring kepada azab yang pedih lagi na janji oleh Allah bagi orang yang pela-pela harta hangga tim infak kepada jalan kebaikan, hangga pakai untuk kepentingan agama Allah dan getegakkan kebenaran. Lagi yang pegah oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina yaknuzuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan mereka itu akannya pada jalan Allah, maka kabarkan hai Muhammad akan mereka itu dengan azab yang pedih. Hai Muhammad, pegah tiga orang-orang yang truh harta hang getim jalan Allah, gekirim ke dewa akhirat untuk menjadi fahla akhirat, menjadi modal untuk selama-lamanya di akhirat, tapi gesimpan hino-hidonya hang pakai hartanya untuk infak bak jalan Allah. Nyan petro haba ba urunyan azab cukup pedih tengah hipreh beh, preh tengah azab pedih di akhirat. Nyan kun Allah dalam Al-Quran, pakan harus menginfak, pakan harus pakai hartanya bak jalan Allah, karena ia menyota petubit hartanya bak jalan Allah tak kirim akhirat akan je kurang gasian dalam donyanya. Padahal takalan kero orang yang paling tim infak bak jalan Allah akan paling berat ngetamah lom yang lain li Allah harta. Tetapi bagi orangnya karena sifat kriat ia kegasian, ka terjebak di dalam perilaku dan pola udip yang salah, maka wajib tamita ilmi dan tamujahadah kiban cara berancu begadah bekna sagai-sagai sifat kriat hidup dalam hati kita nyo hamba Allah. Bekna bagi tanyo ia kegasian
Dupna urang gekubah taat, gekubah ibadat, hang getem beramal akhirat, karena selalu hari-hari berjuang cari rezeki, cari uang untuk menghindari miskin masa depan. Padahal dipastikan gara-gara udip yang menan akan miskin masa depan yang sebenarnya, yaitu miskin di dalam kuburan, miskin di padang mahsyar, miskin waktu berhadapan dengan syurga dan neraka. Na'udzubillah, ujung-ujung jih menjadi penghuni neraka. Wa qala Khaisamah bin Abdurrahman, inna syaitan yaqulu ma ghalabani ibnu Adam ghalbatan fala yaghlubuni ala thalathin. Begahli Khaisamah bin Abdurrahman, bazu syaitan ikun pergi syaitan hai petalu akan lung li anak Adam akan sebagai petalu, maka hai petalu akan lung di atas leher anak Adamnya. Hai petalu lung nah leher perkara yang membuat anak Adam hai petalu lung tabi lung menang, dan dia harus diikuti lagi keinginan lo. Dah yang tabi petalu tunduk ke syaitan, dah leher perkaranya an amiruhu ayak khudal mal min ghairi haqqi. Pertama, long yu wajih bui hasilkan harta daripada yang bukan haknya. Untuk imita harta bahkan lewat jalan yang halal. Yang bak minta harta untuk merempah harta ada berharam pijet, dan yu minta harta dengan cara-cara yang tidak halal. Wadai perintah oleh syaitan untuk menghasilkan harta dengan cara yang tidak halal, nyohana bantahan liana Adam. Langsung tertarik yang penting kena harta. Jadi menghalalkan yang haram untuk menghasilkan harta. Di saat diperintah syaitan, umum jih anak Adamnya, manusianya tunduk dan mengikuti katanya. Hanali peduli ke haram. Wa infaqahu fi ghairi haqqih. Olehnya lum perintah lo milung untuk keluarkan hartanya bahkan tempatnya bah hal-hal yang hana berfahala dan berfaedah. Mubazir ketimbang iman sedekah lebih galak dipakai atanya dia ablo sesuatu yang hana manfaat ke akhirat, baik itu kebutuhan untuk penampilan, gaya baru dan sebagainya, atau untuk bersama-sama rong igop kana pakai ni tanya hana, sehingga cok hartanya roh mu pakai bak yang hana bermanfaat. Yang kedua, yang kelima, waman ahu min haqqi, lung perintah untuk tegahnya harta daripada haknya. Olehnya itham hanijo ke hak yang hak, ke yang hak hanjo. Nah, harta wajib zakat, wajib jo ke mustahik zakat, tapi han menjo. Ada perintah untuk you puturut atas nafsu, atas sesuai dengan nafsu, nyan abina aja abih hana apa. Yang baik ke sedekah, menyoba yang bermanfaat, nyan kah roh menjauh. Tapi menyoba yang sesuai dengan nafsu, ubena je yang hansip minta tamah la illam. Nyan ipegah le syaitan, menyoba leboh hal nyan tabelia kelung. Asai lenggoda tabe got tak respon le Adam. Bak minta harta walau dari yang haram, tetap itim hasil harta walaupun dengan cara yang haram. Olehnya untuk jo harta ke yang hana manfaat, wadai isah le syaitan sabe rohmu patih terikuti. Olehnya untuk bejo kepada yang tempat yang hak roy, nyan pi cocok selalu merespon bisikan syaitan. Wa qala Sufyan Suri, laisa li syaitan silahun yuqatilu bihi ibni Adam mithla khawfil faqri. Nepegah le Sufyan Suri, tiada bagi syaitan senjata yang bisa membunuh dengan senjatanya anak Adam, menghancurkan dengan senjatanya anak Adam, yang lagi umpama takut kegasin. Sifat perasaan ia kegasin nyo senjata yang paling ampuh bagi syaitan untuk dihancurkan manusia. Pakan hana minta ilmu agama, alah sibuk dengan minta rezeki. Pakan kejahan semayang, sibuk lu jauh belang. Pakan hana niat pubuk kebaikan, sibuk lu mekat. Sibuk urusan je yang mandum-bandum urusannya hanya bertujuan untuk menghindari dari kemiskinan walaupun tetap miskin. Letak orang jahil hana gerempak ilmu, pakai hana minta ilmu, menyata minta ilmu hana masa depan ganyan masuk ji yang ke kaya, masa depan ganyan yang ke yang masuk ji baik gasin ke kan masa depan amalan setelah kematian, yang ke
takut gathien menantu yang menggiring manusia dalam kejahilan, yang menggiring manusia lupa kepada Allah, yang menggiring manusia lupa kepada kematian. Karena takut miskin, menyoba minta rezeki, ubena wate dan tenaga gampang dikorbankan. Tetapi untuk pubut taat perkaya akhirat sulit, pakan gampang, karena terlalu takut kepada kemiskinan. Jadi senjata yang paling ampuh syaitan satu-satunya adalah sifat takut masa depan yang miskin. Fa idza qabila dzalika minhu akhadha fil batil. Apabila kai puya kegathian ka manusianyo irespon ka temakut kegathiannya, nyan mengambil syaitan lam batil, nyan langsung lenya giring juga batilan untuk begathian nah nyo ka buat. Oh cara ji meno ka cara kesemengun, meno cara kakhianan, meno cara kelakukan, yang cara-caranya tetap perintah harum mendum-mendum. Tetapi hebat menghindari kemiskinan, harum berharum tidak peduli. Cari-cari alasan membenarkan adanya tak akan hana bersalah. Untuk begatin han dijuk hartanya bak tempat yang semesti jijo, pakai hijuk kubah takut gatin. Watakallama bil hawa, dan selalu berbicara hanya yang sesuai dengan nafsu. Nyan du deng pak yang kedua bicara baharta ngan umpun taja-taja. Pakan memang nyan yang sesuai dengan nafsu. Wate ta bicara bahagama nyan hai dengar atau bea gepegah bahagama juga bea dengar bah kebaikan. Pakan karena kebaikan dan taat hana sesuai dengan nafsu. Yang na abih wate uro malam padu abih pikiran, padu adeng abih pikiran semiki ke atra yang hent nafsu, abih tenaga korbankan untuk mencapai yang hent nafsu, abih wate dan usia hanya untuk pencapaian menghindari kemiskinan duniawi tanpa peduli dengan azab dan malapetaka akhirat. Na'udzubillah. Wazanna bi rabbihi zannasu, dan selalu menyangka dengan Tuhannya sangkaan yang buruk. Yang tapi wate kalagian ke Tuhan deh buruk hana ga Tuhan. Pakah hang bi rezeki kelong. Pakah igop na ilung hana. Padahal igaknya gutuh li Tuhan kena donya kan guyak bersama-sama do ngenggop lam hai donya. Tetapi geyu berjuang berlomba-lomba untuk masuk ke syurga, untuk kebahagiaan akhirat. Igaknya kanyan itanyo karuh dayak berlomba untuk yang kenggeyu oleh Tuhan, sementara Tuhan hana izin, hana gebi kabengeh ke Tuhan. Bahkan Tuhan mulai banyak tapi Tuhan lu susah. Padahal itu saat tok kana na tok nafsu yang Tuhan kenyan geyu bela ibadat kena udik landonya. Dunianya tempat beramal lah investasi akhirat, kan ya bersaing untuk lebih tampil dari orang lain dalam hal-hal duniawi. Hana merasa rendah dengan kekurangan duniawi, tetapi yang terjadi dengan urung-urung yang lebih dunia akan tanya merasa rendah dengan akibat daripada ia kegathian dan sifat ngengkriin. Wa ilaihil isyarah biqauli ta'ala, dan kepadanya yang telah kita bicarakan isyarah ngengkeun Allah Ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu menjanjikan dan membayang-bayangkan akan kamu akan kemiskinan dan seterusnya memerintah kamu dengan kekejian. Pun bayang-bayang kegathian, pia-pia kegathian lehnyan langsung igiring lewat rasa takut kegathian kepada hal-hal yang merugikan masa depan abadi manusia. Karena ia kegathilah jahi hansip ilmu, karena ia kegathilah hansip pubut taat, abih rezeki bak mita-mita rezeki mangatruk nafsu duniawi. Na'udzubillah. Semoga Allah nabi taufik dan nabi keinsafan bagi kitanya hamba. Hana taufik dan hidayah kecuali dari Allah. Allah lah yang memberi petunjuk. Semoga pui yang nabi bicarakan ligure kitanya dalam kitabnya bermanfaat ke kitanya Bandung, terutama ke luntuan sendiri sebagai hamba Allah yang manteng perlihat petunjuk dan hidayah dari Allah. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.